Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Keluarga Cui. Paviliun Pemandangan Utara. Menurut apa yang kamu katakan, 9 Nether Cross ini jelas-jelas datang ke kota Ziluo. Suyi mengangkat alisnya sedikit. Cui Chang'an berkata dengan wajah cemberut dan senyum masam, seharusnya begitu. Ketika festival 10.000 lentera datang 45.000 tahun yang lalu, 9 Nether Cross juga muncul di dekat kota Ziluo. Menurut nenek moyang saya dari keluarga Cui, burung tak menyenangkan seperti wabah ini memiliki perseteruan dengan divisi penghakiman pada zaman kuno, atau memiliki dendam dengan dunia bawah. Dan Paman Su, Anda juga tahu bahwa kota Ziluo adalah inti dari dunia bawah, dan divisi penghakiman selalu menjadi tempat pembunuhan paling banyak di dunia bawah. Kota Ziluo yang telah pukulan yang paling keras. Suyi mengangguk. Pada zaman kuno, dunia bawah dibentuk oleh kekuatan besar. Di antara mereka, divisi penghakiman mengeksekusi hukuman dan membantai sejumlah karakter teroris yang ditahan. Lihatlah tempat tandus dan berbahaya di dekat reruntuhan divisi penghakiman di timur kota Ziluo, dan Anda dapat melihat petunjuknya. Saya akan jalan-jalan keluar kota. Suyi bangkit dan pergi ke orang awam itu. Paman mau kemana? Cui Chang'an mau tak mau bertanya. Hari ini adalah hari ke-10 dari bulan lunar ke-7, dan dalam 5 hari, itu akan menjadi festival pertengahan Yuan, dan hari festival lentera berusia 1000 tahun. Pada saat ini, Suyi akan meninggalkan kota, yang secara alami membuat Cui Chang'an merasa aneh. Selama bencana, mari kita lihat apakah kita bisa menangkap 9 Nether Crow. Suyi menjawab tanpa menjawab. Tidak perlu. Untuk jaga-jaga. Ini hanya bencana, mengapa begitu gugup? Ketika dia berbicara, Suyi sudah melangkah pergi. Menonton sosoknya yang pergi, Cui Chang'an terdiam beberapa saat, dan berkata dengan emosi, meskipun ranah kultivasi Paman Su sedikit lebih lemah sekarang, gayanya masih sama seperti dulu. Sombong dan sombong. Dalam waktu kurang dari sebulan, kota Ziluo menjadi begitu sepi. Berjalan di gang-gang kosong dan sunyi, Suyi hanya melihat 2-3 pejalan kaki yang lewat. Kedai teh dan restoran tempat orang berkumpul di masa lalu bahkan telah tutup. Suyi mungkin telah menebak alasannya, dan lengkungan cemberut muncul di bibirnya. Serangan jantung. Sebelum festival lentera, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyebarkan semua jenis berita buruk tentang keluarga Cui, dan massa di kota Ziluo akan panik dan melarikan diri. Demikian pula, semua orang di keluarga Cui akan berada di bawah tekanan besar, yang akan mempengaruhi semangat juang mereka. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa anggota keluarga Cui akan, seperti Cui Weizong, merencanakan jalan keluar sebelumnya dan memilih untuk membelot. Ini adalah yang paling bermanfaat bagi pasukan musuh dari keluarga Cui. Jangan pernah memikirkannya, Suyi tahu bahwa di balik bencana yang akan datang ini, pasti ada klan kuno, klan Hong, dan kekuatan besar lainnya untuk membantu mengobarkan api. Namun, Suyi tidak peduli tentang itu. Metode ini, paling banter, adalah konspirasi, dan tidak dapat digunakan di atas meja. Bagi para praktisi, kompetisi utama adalah kekuatan, kemenangan dan kekalahan. Saat sampai di gerbang, Suyi berhenti di depan 2 patung batu kuno. Patung batu Shizi dan patung batu Bihuan telah melewati pergantian tahun, berdiri diam dan menyaksikan perubahan di dunia. Tidak seperti sebelumnya, di dekat 2 patung batu ini, sekelompok biksu elit dari keluarga Cui ditempatkan, masing-masing dengan aura dingin dan ganas. Suyi mengalihkan pandangannya, tampaknya secara tidak sengaja melirik tembok kota yang tinggi, lalu menarik pandangannya dan melangkah ke kejauhan. Tembok kota ditutupi dengan formasi terlarang misterius yang tak terlihat. Dalam formasi terlarang, ada 2 tokoh kerajaan dari keluarga Cui. Bahwa Tuan Su memperhatikan kita? Seorang pria berjubah putih berkata dengan heran. Mungkin tidak, dia hanya seorang pria muda di fase roh. Dikatakan bahwa dia telah memenangkan hati gadis itu Jinggian, yang sangat langka. Anda juga tahu seberapa banyak penglihatan gadis itu. Jinggian punya piki. Seorang lelaki tua berjubah biru membuka mulutnya sambil tersenyum. Sungguh,
Tapi apa yang dilakukan anak ini di luar kota sekarang? Pria berjubah putih mengerutkan kening. Mungkinkah dia, seperti orang-orang bodoh di kota, berpikir bahwa keluarga Cui kita tidak dapat mempertahankan kota Ziluo, jadi dia berencana untuk melarikan diri di maju? Pria tua berjubah biru itu terkejut, dan senyum di wajahnya menghilang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Kamu melihat kebenaran dalam kesulitan. Setelah kejadian ini, Jinggian pasti akan mengenali wajah asli Sui ini, yang merupakan hal yang baik." Pria berjubah putih itu mengangguk. Keduanya adalah orang tua dari keluarga Cui. Saya mendengar bahwa ketika Cui Jinggian kembali ke klan kali ini, dia membawa kembali seorang pemuda bernama Sui. Bahkan kepala klan Cui dan istrinya menyuruhnya untuk memperlakukan Sui sebagai tamu, jangan diabaikan. Tapi saat ini, ketika mereka melihat sosok Sui yang jauh, baik pria berjubah putih dan pria tua berjubah biru tidak bisa menahan perasaan tidak berharga bagi Cui Jinggian. Bagaimana mereka bisa melihat hal seperti itu? Orang yang mengancam jiwa karakternya buta dengan kulit yang bagus. Sui tentu saja tidak tahu ini. Setelah dia meninggalkan Valet City, dia menggunakan teknik Flying Escape, dengan lengan bajunya yang berkibar, dia terbang melintasi langit di bawah langit. Hanya waktu minum teh. Di kejauhan, barisan pegunungan muncul di bidang penglihatan. Red Cloud Ridge. Saat itu tengah hari dan langit cerah. Di puncak gunung di kedalaman Ciyunling, sosok Sui melayang turun. Menurutmu, 9 Nether Cross masih ada di pegunungan ini? Sui melihat sekeliling. Sulit untuk mengatakan, jenis burung yang tidak menyenangkan ini, yang mengontrol teknik terbang dan melarikan diri dari bumi, datang dan pergi tanpa jejak. Saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat menangkap burung seperti itu. Makhluk jahat hidup-hidup. Sui mengangguk dan berkata, apapun yang terjadi, kamu harus mencobanya. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mulai menjelajah pegunungan dan sungai. Segera, sosok Sui muncul di sebuah lembah, di mana ada rusa berkulit hijau yang telah mati selama beberapa hari. Tapi Sui memandang dengan serius. Rekan Taois, apa yang kamu lakukan? Mengernyitkan hidungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sui berkata dengan santai, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran, tidak peduli seberapa kuat 9 Nether Cross, mereka juga gagak, dan mereka ingin mematuk bangkai. Coba saya lihat apakah ada gigitan pada rusa ini. Jejak, jadi mungkin untuk menyimpulkan apakah 9 gagak Nether telah datang. Berbisik. Dia hanya merasa absurd, tidak bisa membayangkan bagaimana hal kekanak-kanakan dan konyol bisa dilakukan dengan keberadaan Sword Master Suanjun. Setelah beberapa saat, Sui menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mau tidak mau tersenyum dan berkata, metode ini pasti tidak akan berhasil. Lupakan, ayo pergi. Sui berbalik dan pergi. Putaran mengikuti. Dalam beberapa saat, diam-diam, seekor gagak hitam setinggi sekitar 1 kaki muncul di sebelah bangkai rusa. Napas seluruh tubuh tampaknya terintegrasi sempurna dengan langit, bumi, gunung, dan sungai di sekitarnya. Saat itu muncul, bahkan tidak ada jejak fluktuasi daya yang terungkap. Gagak hitam memandangi mayat rusa, dan pupil seperti permata berwarna darah menunjukkan sentuhan dingin. Bisakah anjing makan kotoran? Gagak suka makan bangkai? Orang ini terkutuk. Hah? Segera, Sui dan sosok yang berputar kembali. Rekan Taois, mengapa kamu kembali? Saya sedikit bingung. Sui berkata dengan santai, aku berencana membuat jebakan. Bagaimana jika 9 Nether Cross mau memakan bangkai rusa ini? Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan jimat rahasia ditembakkan, dan menghilang ke dalam mayat rusa tanpa suara. Dan NBSP. Sui berkata, saya harap itu bisa dilihat. Dia terkejut. Ayo, cari tempat, aku akan merampok. Sui berbalik tanpa penundaan. Berbisik penuh keraguan, tapi dia mengikuti. Sampai mereka menghilang. Diam-diam, gagak hitam setinggi 2 kaki itu muncul kembali. Ia melihat ke jebakan yang telah dibuat Sui sebelumnya. Pada pupil berwarna darah itu, ada keraguan yang tak terlukiskan. Muncul. Agak bingung. Sebagai 9 burung gagak Nether,
keberadaannya membuat orang membicarakannya dan mengubah warnanya. Tetapi pada saat ini, ada seorang pemuda dalam fase roh, yang menggunakan daging busuk untuk memasang perangkap seperti orang bodoh, berusaha menemukan jejaknya. Di mata orang itu, 9 Nether Cross. Sangat tak tertahankan? Apakah Anda akan begitu bodoh sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat jebakan omong kosong yang jelek? Tidak, dia melakukannya dengan sengaja agar aku melihatnya, dan dia bahkan mungkin dengan sengaja memprovokasiku, tapi, bagaimana dia bisa yakin bahwa aku akan muncul di sini? Juga, para biksu di dunia ini semua menganggapku sebagai penjelmaan bencana, pertanda buruk, dan mereka takut untuk menghindarinya, tapi bagaimana bisa anak itu cukup berani untuk mencari jejakku? Ini dan apa perbedaan antara kegilaan dan penghancuran diri? Gagak hitam tidak bisa mengerti, semakin dia berpikir, semakin dia menjadi bingung. Namun, dapat dipastikan bahwa tubuh spiritual di samping pemuda berjubah muda memiliki latar belakang yang hebat. Jika bukan karena tubuh roh itu, dia bahkan tidak akan repot-repot memperhatikan pemuda yang hanya dalam keadaan roh itu. Apapun yang terjadi, karena itu menyinggungku, aku harus memberinya pelajaran. Membiarkan dia mati mungkin merupakan hukuman yang baik. Sambil memikirkannya, gagak hitam yang bermandikan kilau malam yang dingin dan gelap diam-diam menghilang. Puncak tebing. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat ke langit, angin gunung meniup jubah hijaunya dan membuat suara berburu. Rekan Taois, apa yang kamu lakukan? Berbisik mau tak mau bertanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat tindakan Suyi sebelumnya. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, bahkan kamu tidak dapat memahaminya, apakah kamu pikir kamu dapat memahaminya dengan otak 9 Nether Cross? Dia tertegun sejenak, dan akhirnya mengerti, dan berkata, jadi saya membuat barisan yang mencurigakan dan membawa ular keluar dari lubangnya? Suyi berkata, ini adalah trik tingkat rendah, tetapi seringkali yang paling berguna. Lagi pula, menurut apa yang Anda katakan, 9 Nether Cross sangat licik dan waspada. Sebagai selama mereka mendeteksi bahaya, mereka akan segera melarikan diri. Memaksanya untuk menunjukkan tanda-tanda, tentu saja, itu tidak dapat dikejutkan. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, jika itu hanya jebakan yang tidak sedap dipandang, 9 Nether Cross pasti akan meremehkannya. Jadi saya akan menggunakan bangkai rusa sebagai pengantar, sengaja provokatif. Dunia takut akan hal itu, tetapi saya melakukan yang sebaliknya. Menurut Anda, apa yang akan dipikirkan dunia ini? Mendengar ini, tanpa sadar merengek berkata, itu pasti akan menimbulkan keraguan, tetapi tidak bisa menebak apa itu Taois. Suyi mengangguk dan berkata, semakin lama kamu hidup, semakin berat pikiranmu. Ketika kamu tidak bisa memikirkannya, itu secara alami akan datang ke pintu dengan patuh. Menggerakkan rambut seputih salju di sekitar telinganya, berkata, tapi bagaimana jika itu tidak datang? Suyi bertanya balik, jika itu adalah karakter dengan kultivasi seperti saya menggunakan jebakan yang tidak sedap dipandang untuk memprovokasi Anda, tetapi saya masih tidak dapat menebak apa niatnya, Anda akan melakukannya. Lakukan. Saya akan terkejut. Berbisik. Suyi mengangguk dan berkata, fase roh, di mata 9 gagak Nether, tidak berbeda dengan semut. Setelah menghadapi hal-hal seperti itu, jika itu dapat dianggap sebagai tidak ada yang terjadi, lalu aneh. Setelah jeda, dia melihat pusaran itu, terlebih lagi, kamu masih di sini, sejauh yang aku tahu, binatang berambut datar ini secara alami suka melahap tubuh spiritual sepertimu. Berbisik. Alisnya yang indah sedikit berkerut, dan dia berkata tanpa daya, oke, saya baru sadar bahwa kali ini rekan Taois saya membawa saya ke sini, bukan hanya untuk saya membantu Anda melindungi Fa, tetapi gunakan saya sebagai umpan untuk memancing 9 Nether Cross muncul. Suyi berkata sambil tersenyum, salah, aku tidak pernah berpikir bahwa 9 Nether Cross akan muncul di Ciyunling ini. Terlebih lagi, apakah menurutmu jika aku di sini akan membuatmu dalam bahaya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan terjadi. Dia memahami karakter Master Pedang Xuanjun, dan dia secara alami tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah membohonginya. Saat berbicara pada dirinya sendiri,
Awan perampokan seperti tinta hitam tiba-tiba muncul di cakrawala di kejauhan, dan dalam sekejap mata, menyelimuti langit. Suasana bencana yang menyedihkan menyebar di gunung dan sungai ini. Rekan Taois, jika 9 gagak neter tiba saat ini, akan sangat tidak menguntungkan bagimu untuk melewati bencana. Berjalan mengerutkan kening. Sui berkata dengan santai, kamu tidak mengerti. Malapetaka bagiku berbeda dari bagian dunia lainnya, kamu hanya perlu menonton dari satu sisi. Dia tampak acuh tak acuh dan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Pusaran itu tidak mengatakan apa-apa dan mundur ke kejauhan. Tidak terduga. Ini benar-benar nafas malapetaka roda roh? Bagaimana saya bisa melihatnya? Itu tidak lebih lemah dari bencana Xuanzao yang dihadapi saat membuktikan kerajaan kaisar. Mata bintang yang berputar seperti ilusi, dan ada riak di hati. Dia telah ada sejak zaman kuno. Setelah lama mengalami pasang surut, dia telah melihat banyak bencana besar dan kecil. Tapi ini pertama kalinya saya melihat bencana roda roh yang aneh dan berbahaya. Bencana ini memang belum benar-benar datang, tapi suasana malapetaka itu menakutkan sampai-sampai tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan bencana Xuanzao, itu tidak jauh lebih rendah. Sungguh bitah. Dalam kegelapan jauh, pupil berwarna darah dari 9 neter cross menunjukkan warna yang aneh. Awalnya direncanakan untuk mengambil tindakan, menghancurkan pikiran Sui, dan membiarkannya langsung dibunuh ketika dia dirampok. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Ini pertama kalinya saya melihat bencana roda spiritual yang begitu hebat. Saya ingin melihat bagaimana Sui bisa melawannya. Jika Sui memiliki harapan untuk berhasil mengatasi bencana, dia tidak akan keberatan untuk campur tangan dan menghancurkan harapan ini sepenuhnya. Boom! Bencana besar roda roh dibagi menjadi 3 lapisan. Untuk tubuh, jiwa, dan kondisi pikiran biksu. Bobot lebih berbahaya daripada bobot. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hanya beberapa dari ratusan biksu dalam fase spiritual kesempurnaan agung yang berhasil selamat dari malapetaka. Bencana spiritual terhadap Sui jauh dari dapat dibandingkan dengan karakter lain dari alam yang sama di dunia, dan bahkan tidak dapat digambarkan dengan kata horor. Itu adalah malapetaka yang sangat aneh dan tidak normal, dan tampaknya Sui tidak berniat memberi Sui kesempatan untuk sukses. Singkatnya, tujuan dari bencana ini adalah untuk menghancurkannya. Namun, Sui telah lama terkejut. Bencana yang sangat aneh, ia telah temui berkali-kali sebelumnya. Ini tidak lebih dari kali ini melawannya, tetapi bencana besar roda roh. Anak ini sudah mati. 9 gagak neter ngeri melihat pemandangan ini, mereka merasakan aura aneh yang memenuhi malapetaka hari itu, dan menggigil baik secara fisik maupun mental. Boom! Cahayanya menyinari alam semesta. Pada saat ini, berputar-putar tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya secara diam-diam, dan mata bintangnya bersinar dengan warna, bencana ini, mengerikan. Melihat Sui tersenyum dan melambaikan jubah lengan bajunya. Set! Niat pedang yang tidak jelas dan misterius muncul dan menyapu langit. Namun, di bawah pedang ini, pedang itu meledak seperti selembar kertas, berubah menjadi cahaya dan hujan. Ini. Mata merah darah dari 9 neter cross melebar, apa-apaan ini? Putarannya juga kaget dan terharu. Kekuatan pedang bisa begitu kuat. Dan kemudian, pemandangan yang lebih tak terduga muncul. Saya melihat sosok tinggi Sui muncul entah dari mana, melangkah ke langit, dan melompat ke kedalaman langit. Cahaya gemuruh yang bergejolak seolah terpancing, meraung, berubah menjadi guntur yang menggelegar, seolah menenggelamkan sosoknya. Dari kejauhan, sepertinya dewa abadi bertarung di kedalaman awan perampokan, sangat kuat sehingga orang tidak bisa membayangkannya. Teman Su, dia. Bahkan jika itu adalah kaisar, dia mungkin tidak berani melawan bencana seperti itu. Tapi Sui lebih baik, dia membunuh 9 hari sekaligus, pedangnya menembus awan kesengsaraan, dan dia sekuat dewa. Kapan monster kecil seperti itu muncul di dunia bawah? Bencana ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang berani membayangkan bahwa, dalam menghadapi bencana tabu seperti itu, seorang pemuda dalam fase roh berani membunuh langsung di awan bencana?
Awalnya, 9 Nethercross berencana untuk menunggu dan melihat apakah bencana ini dapat membunuh Sui. Tapi sekarang, tidak ada rencana untuk menunggu lebih lama lagi. Aduh! Auman hantu terdengar dari bibir 9 Nethercross. Mantra hati. Mantra terlarang yang aneh yang dapat mengalahkan mood biksu manapun di bawah kaisar, mewakili kekuatan bencana dan kekacauan. 9 gagak Nether telah muncul. Mata bintang yang berputar sedikit menyipit. Pada saat ini, pikirannya terpengaruh, dan ada aura bencana yang aneh, seperti tarian dewa dan setan, mencoba menghancurkan pikirannya. Namun, saat dia memindahkan basis kultivasinya, kekuatan bencana ini terhalau. Set. Cahaya dan hujan seperti tirai, menutupi langit dan matahari, seperti malam yang gelap, memberi orang perasaan bahwa tidak ada jalan keluar dan penghindaran. Sentuhan dingin muncul di bibir yang berputar, dan telapak tangan serta jari yang seputih salju terjepit. Boom! Dalam cahaya dan hujan, sosok 9 Nethercross muncul di kehampaan di kejauhan. Ternyata itu kamu, roh spiritual yang lahir di asal Cui Jia Wandausu. 9 gagak Nether mengeluarkan suara sedingin es, seolah terkejut dan seolah datang. Segera, ia mencibir, sayangnya, bahkan jika Anda ada untuk melindungi hukum bagi anak itu, dan menderita dari kutukan jantung gelap suara gelap, dia akan mati. Tepat ketika saya mengatakan ini, suara 9 Nethercross berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba melihat ke langit. Sampai jumpa. Di kedalaman langit, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, menerangi 9 langit dan 10 tempat. Itu adalah energi pedang, bersinar seperti matahari, bersinar di langit, seolah-olah berasal dari tangan peri, tidak ada bahasa yang dapat menggambarkan kekuatan mengerikan dari energi pedang ini. Dan dengan pedang ini, Ki menyapu udara. Boom! Ribuan awan bencana yang menutupi langit, pecah berkeping-keping, dan hujan ringan yang tersebar menyapu seperti air terjun. Pedang itu tampaknya tak terkalahkan, menghancurkan bencana tabu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu gerakan. Gunung dan sungai yang dulunya gelap dan malam terpantul kembali di langit yang cerah. Dalam cahaya dan hujan, saya melihat sosok tinggi Sui, berdiri di bawah langit, tampak bangga dengan dunia. Seperti dewa abadi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.